Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf, saya daring karena posisi saya di Jogja. Jadi, jika Anda masih ada di kampus, bisa langsung ke lab komputer seperti kemarin untuk bisa praktikum. Jadi, basicnya memang tidak teori, jadi saya melanjutkan data yang kemarin. Silakan on kamera dulu. Apakah ada di lab komputer ataukah ada di mana hari ini? Oke, kebanyakan ada di lab ya. Oke, silakan buka data Anda masing-masing yang kemarin. Kalau saya buka data yang kemarin ya, saya share screen dulu. Ya, PAI A1. Oke, data yang kemarin ya, data ini ya. Jadi hari ini kita itu mau membuat yang namanya grafik ya, melanjutkan tahapan penyajian data. Yang pertama dulu yang section 1 itu diagram ya. Diagram itu kalau data kita tunggal. Sekarang kita data kelompok ya, ke data kelompok seperti yang ini. Jadi penyajian datanya adalah kemarin ini dalam bentuk tabel, tapi kita harus lengkapi untuk hari ini di frekuensi relatif, di frekuensi kumulatif baik itu atas maupun kumulatif bawah. Dan baru nanti kita lanjutkan untuk menyajikan grafiknya masing-masing. Grafik itu nanti terdiri dari grafik histogram. Histogram itu grafik yang berupa batang ya, batang. Kemudian grafik poligon. Poligon itu garis karena terdiri dari nanti nilai tengah ya. Kemudian satu lagi grafik OGIF, OGIF positif dan OGIF negatif itu dari frekuensi kumulatif atas dan kumulatif bawah. Lah, kita lanjutkan dulu dari data kita yang kemarin ini, kita tambahkan kolom ya untuk menambahkan apa namanya poin-poin tadi yang saya sampaikan. Yang pertama kita lanjutkan dulu di frekuensi relatif. Oke, sudah ya, sudah buka masing-masing. Kita kemarin sudah di frekuensi, cara membuat frekuensi sudah ya. Sebenarnya ada sisi untuk membuktikan. Nah, Anda bisa apa namanya review di channel YouTube saya yang bagian penyajian data grafik ya, grafik tabel. Nah, di tabel itu ada sisi di mana untuk ngecek apakah benar 75 kalau punya saya ya, nilai 75 ini sampai dengan 77 itu frekuensinya benar 6 gitu loh. Apakah betul? Itu bisa dicek ya. Ada slide, ada formatnya, ada apa namanya caranya bisa di apa namanya praktikkan melalui link saya. Tapi saya ini langsung aja karena waktunya terbatas ya. Jadi saya langsung ke frekuensi relatif ya. Frekuensi relatif, sebelum ke frekuensi relatif ini saya jumlahkan dulu summary-nya. Jumlahkan dulu frekuensinya ya, jumlahkan dulu atau summary dari frekuensi itu sama dengan sum kemudian blok data frekuensinya. Nah, ini pasti akan menunjuk account data. Akan menunjuk account data ya. Nah, pasti akan menunjuk ini. Kalau tidak berarti ada yang tidak beres ketika Anda membuat frekuensi itu.
Ya, sudah? Di situ kita lanjutkan ke frekuensi. Hah? Mana? Gimana, Mbak? Halo? Ada yang belum? Oke, saya ulang. Ini kita summary apa jumlah ya, kita jumlahkan dengan cara di frekuensi itu ya. Kita jumlahkan karena untuk membuktikan sih apakah benar sama dengan akun datanya gitu. Sama dengan summary, klik 2 kali. Nah, ini arahkan ke frekuensi Anda masing-masing. Nah, ke frekuensinya masing-masing. Kemudian kita oke. Oke. Oke, sudah? Nah, ini kan pasti sama dengan akun data ini, N-nya. Iya, Kita buat frekuensi relatif ya. Relatif dulu. Relatif itu frekuensi yang dalam bentuk desimal atau persentase dari frekuensi dibagi dengan akun data. Sama dengan kita arahkan ke frekuensi pertama dulu aja dibagi akun data. Nah, kalau sudah sebelum kita enter, karena nanti kita baginya itu dengan nilai akun data semua ya, sama. Maka kita kasih sisipkan tanda dolar di bawah di akun data tadi atau jumlahnya ini. Nih, kan ini saya frekuensi dibagi dengan jumlah frekuensi kan. Nah, itu sisipkan tanda dolar. Sisipkan tanda dolar. Oke, sisipkan tanda dolar. Oke, sudah kita enter. Habis itu kita Oh iya sayang. Habis itu kita cari pojok itu ada tanda plus ya. Kita tarik ke bawah. Oke, sudah. Seperti ini ya. Nah, ini desimal. Sekarang dalam bentuk persentase sama sebenarnya. Nah, ini sama kayak tadi. Cuma nanti kita ubah formulanya dalam bentuk persen. Ini tadi 6 dibagi dengan ini. Ya. Sama. Tapi kita ubah dalam bentuk formula persentase. Kita tarik ya. Karena masih belum tak. Kita bentuk persentase lah seperti ini ya. Oke. Bu, yang itu boleh diulangi tadi, Bu. Yang apa? Yang persen? Yang persentase. Oke. Saya ulang, yang persen. Saya clear dulu aja deh ya. Sama kok kayak tadi. Sama dengan frekuensi dibagi dengan jumlah
kasih tanda dolar kayak tadi, sama kayak frekuensi relatif, cuman nanti kita ubah dalam bentuk persen. Sama kayak yang relatif ya, Mbak. Ini sebelum ke persen ini. General dulu ya. Ya, seperti ini kita tarik ke bawah. Nah, ini kita blok. Blok, arahkan cari di sini nih, home yang di bawahnya general ini ya. Ini, present style. Ya, ini sudah kayak gitu. Nah, ini kan kalau mau memunculkan koma di belakangnya, itu kita klik di bawah, di dekatnya tadi prosentase tadi, increase decimal. Nah, ini menambahkan desimal. Kalau nggak mau pakai desimal ya seperti tadi. Gitu. Nah, jadi ini antara frekuensi relatif, desimal, sama persen ini sama. Cuman stylenya aja dalam bentuk persen. Karena apa? Frekuensi relatif itu ya bentuknya seperti ini, dua ini. Bisa desimal, bisa persentase. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan. Ada yang tanyakan nggak? Sudah bisa ya? Saya lanjutkan ya. Selanjutnya ke frekuensi kumulatif atas. Kumulatif itu menjumlahkan, ya. Nah, Oke, saya lanjutkan ke frekuensi kumulatif. Ini ya, kumulatif. Ini.
Oke, kumulatif. Kumulatif itu menjumlahkan ya. Menjumlahkan. Menjumlahkan jadinya sama dengan menjumlahkan frekuensi. Kenapa disebut atas? Karena kita mulai dari atas. Nah, nanti menjumlahkan 6 tambah 6 berapa, tambah 7 tambah 4 tambah 6 tambah 6, jadi nanti hasil akhirnya jadinya 35. Nah, kita mulai ya. Ini sama dengan 6. Nah, ini yang pertama kita mulai dari frekuensi 6 ini, aslinya dulu sesuai dengan punya Anda. Dimulai pertama frekuensi berapa gitu ya. Oke. Kalau sudah, ini tadi 6 ini kita tambahkan ke bawahnya. Nah, tambahkan lagi ke bawahnya lagi hasilnya tadi, tambahkan lagi ke bawahnya lagi. Ya. Tambah lagi ke bawah lagi sampai ini ya. Nih. Jadinya ini ya sama dengan account data pastinya. Nah, ini frekuensi kumulatif atas. Oke, silakan. Sudah belum? Belum. Ya, ditunggu. Oke, sudah?
Oke. Hello, sip. Ayo speak up, ngomong. Udah belum? Sudah, Bu. Oke, saya lanjutkan. Sekarang ke frekuensi kumulatif bawah. Sama, ini bawah ya, kita mulai dari bawah. Sama dengan dari bawah ya. Nah, sama kayak tadi, dimulainya dari bawah. Ya, sama-sama menjumlahkan ya. Sama dijumlahkan. Ya, ini akan berakhir di atas itu juga apa namanya? Akun data. Oke, sudah? Kalau sudah, hah? Belum? Kalau kalau sudah bilang ya. Oke, selanjutnya kita buat histogram ya. Sudah? Sudah?
Halo, udah? Udah? Halo, speak up dong. Udah belum? Ayo. Hei, udah belum ya? Ditanya kok ya. Bisa on kamera? Sampun Bu. Ya gitu dong, nanti kelamaan saya. Udah Bu. Yuk, kita ke histogram. Buat histogram, ini bentuknya diagram batang. Bentar, saya stop presenting dulu yang ini. Kita tuh mau buat diagram batang dari grafik ya. Seperti ini. Ini sumbu Y ya, namanya sumbu Y. Ya, sumbu Y ini nanti diisi frekuensi. Sumbu X ini adalah data nilai. Nah, ini manualnya, saya buat manualnya dulu ya. Nah, X ini itu data nilai dari mana? Dari kalau punya saya 75 sampai 77. Tapi secara teori itu dimulai dari batas bawah namanya. Batas bawah itu tepi bawah. Nah, jadi yang Oh nilai itu tulisannya tidak kelihatan sih. iya ya. Sebentar. Oke, sebentar. Saya view ini sudah belum ya? Belum ya? Oh, karena ini ya kena sudah? Iya, itu karena apa namanya? Iya, memang dari buka kan ini kan Jimit itu browse bukan seperti Zoom ya. Jadi kayak gitu, dia ndak bisa ya kayak layarnya pasti akan berubah-ubah terus itu. Saya tuliskan aja lah nanti ini. Tapi sedikit bisa dilihat itu. Ini frekuensi, yang ini X, sumbu X, ini sumbu Y ya. Ini dari batas bawah. Batas bawah itu tepi bawah dikurangi 0,5. Ya, sama dengan tepi bawah itu kalau punya saya 75 dikurangi 0,5 ya. Jadi di sini 74,5. Nah, ini 74,5. Terus 77,5 sama batas atas. Batas atas itu tepi atas ditambah 0,5. 77,5 ya. Nah, di sini 77,5. Nah, karena ini misalkan ini frekuensinya 2, 4, 6. Nah, ini buat 6 habis itu berapa ya? Habis itu 6 lagi.
habis itu nanti 7 agak ke atas sedikit. Nah, jadi diagram sebentar saya save dulu lah ya. Nanti saya ini. Saya buatkan dulu. Oke, seperti ini. Jadi kita buat ini dengan apa namanya Excel nanti. Jadi sumbu X sama sumbu Y sama ya. Ini bentuknya dari batang gitu. Tapi kenapa berimpet? Karena ini datanya kelompok gitu ya. Itu yang menjadi ciri kalau di histogram sama-sama batang tapi dia berkelompok, maka buatnya ini frekuensi. Saya ini tak buat kelipatan 2, 2, 4, 6 gitu ya, nanti terus 8 kayak gitu. Nah, batang pertama ini adalah interval pertama, kelas pertama. Ya, ini apa namanya? Ini 74,5 ya. Kalau saya buatnya itu dari batas bawah dan batas atas. Batas bawah itu dari tepi bawah. Jadi kan itu ada dua ya, tepi bawah sama tepi atas itu. Tepi bawah, tepi bawahnya ini 75 dikurangi 0,5. Jadi 74,5. Batas bawah itu tepi bawah dikurangi 0,5. Jadi 74,5. Nah, ini teorinya kalau kita buat histogram seperti ini. Kemudian batas atas itu tepi atas ditambah 0,5. Jadi 77,5 ditambah 0,5. Nah, jadi 77,5. Nah, ini selalu beruntun nanti. 74,5, 77,5. Terus habis itu kelas ketiga berapa? Kelas ketiga punya saya berarti nanti ya 80,5 sampai 83,5. Nah, dan seterusnya. Ini kalau di sini ini kan terlalu harusnya lebih kecil lagi. Nah, ini frekuensinya 6, 6, habis itu 7 terus berapa itu ya? 4 kayaknya. Nah, ini nanti kita buat lagi. 4. Nah, kayak gini. Terus buat lagi. Habis 4, 6 lagi dan seterusnya. Di mana ya? Nah, 6. 6 lagi. Nah, nanti kayak gini. Gitu ya. Oke, bisa dipahami? Jadi bentuknya adalah garis ya, histopine. Sebentar. Oke, ada yang tanyakan? Jadi bentuknya ini. Yap, ini ya. Karena tadi udah tak save, jadinya bentuknya dari sini. Oke, ada yang tanyakan? Jadi kita buat lewat apa namanya Excel ya. Buat lewat Excel. Oke, kita buat di sini X dan X sudah ya. X ini dari kita buat dulu batas bawahnya lah ya, batas bawah, batas atas Anda biar tahu. Tadi dari tepi bawah dikurangi 0,5. Nah, dari tepi bawah dikurangi 0,5 sama dengan
75 dikurangi 0,5. Di situ batas atas. Batas atas itu tepi atas ditambah 0,5. Sama dengan tepi atasnya 77 tambah 0,5. Oke. Ini. Sekarang nanti sampai ke bawah seperti itu. Ya, kita mulai. Berarti kelas kedua berapa ini? 77,5 sampai dengan 80,5. Jadi dia akan melanjutkan terus gitu ya. Ini dari 75 dikurangi 0,5 tadi ya. Yang ini nanti 77,5 tambah 0,5. Dari sini kita tarik aja. Nah, kita butuh sampai sini. Nah, seperti ini X-nya. Sekarang ke Y. Y adalah tadi frekuensi ya. Itu sama dengan ini 74,5 itu tidak ada di nilai ini. Nilai interval pertama atau kelas pertama. Jadi kita kasih 0 aja. Karena enggak ada nilai itu. Nah, mulai dari 77,5 ke bawah itu adalah nilai frekuensi. Ini tinggal kita tarik. Ya, sudah. Habis itu nanti kita buat diagram. Terlalu cepat. Boleh diulangi. Yap. Saya ulang lagi ya, perhatikan saya clear konten dulu. X ini tadi yang saya paint gambar secara manual itu ya dari sumbu X dan sumbu Y. Nah, kita persiapkan dulu kalau di Excel. Jadi kita siapkan sumbu X-nya ini itu X dari nilai ini tepi bawah dari batas bawah. Batas bawah itu tepi bawahnya ini dikurangi 0,5. Oke, silakan di dulu punya Anda. Ya, lanjut ya. Terus setelah itu baris kedua setelah 74,5 kalau punya saya itu kita membuat tepi atasnya seterusnya gitu ya. Itu dari ini ya 77,5 kalau punya saya plus 0,5. Plus 0,5. Oke, ya. Oke, sekarang kita tarik ke bawah. Tunjukkan tanda plus di ujung, kita tarik ke bawah. Sampai di terakhir ya. Terakhir Anda berapa nilainya gitu. Oke, sudah? Mohon maaf, Bu, boleh diulangi, Bu. Jadi ya, ini baris kedua setelah batas bawah tadi kita membuat batas atas. Yakni klik nilai batas atas di interval pertama ditambah 0,5. Kita enter.
Habis itu kita jumlahkan. Kita jumlahkan. Kita enter, habis itu kita tarik ke bawah data kita. Sampai habis, sampai di kelas terakhir. Sudah? Kalau sudah, kita ke Y-nya ya. Y-nya ini, nah, 74,5 itu tidak ada di nilai cover data kasar seperti ini kan tidak ada. Ini kan minimalnya aja 75. Jadi kalau bilang 74,5 ya tidak ada, sama dengan kita nolkan. Ya, kita nolkan. Habis itu dari 77,5 ini kita arahkan ke frekuensi. Frekuensi yang paling atas, frekuensi ya. Di situ kita enter. Kalau sudah, ditarik aja. Nggak usah kita klik manual, 6, 6, 7 kayak gitu ya. Kita tarik aja ke bawah, disesuaikan dengan frekuensi Anda. Oke, sudah belum? Sudah ya? Saya lanjutkan ya. Habis itu kita buat yang namanya tadi yang saya bilang histogram. Nah, kita blok, insert, klik kolom, cari yang terserah Anda mau set di 3D kolom aja lah ya. 3D kolom. Nah, ini ada dua ini. Cara ngeceknya atau di sini aja Pak ya. Nah, sini. Klik di batang ini. Nah, ini yang biru ini karena menunjukkan X gitu ya, menunjukkan X, harusnya batang yang harus menunjukkan Y yang harus kita pakai. Jadi yang batang yang menunjukkan X ini kalau kita klik batang yang menunjukkan X ya, kita delete. Nah, jadi yang kita butuhkan yang ini. Nah, tapi kita buat sumbu X-nya sampai sumbu Y-nya. Caranya, klik di sumbu X, klik kanan, select data, select data, kita add ini ya, saya ulang, add, nah series name, ini kita arahkan ke sini, series value kita arahkan ke sini, di situ kita oke. Nah, kita add-kan yang ini karena kita mau buat yang horizontalnya ya.
Kita edit horizontalnya itu ini aja ya. Kita oke. Ya. Ya. Nah, ini sudah. Ya, ini ya di bawahnya sudah. Sekarang yang namanya histogram tadi saya bilang dia berimpit. Kita klik di batangnya, habis itu format data series. Nah, gap width-nya ini kita agak kenolkan ya. Jadi nanti bentuknya seperti ini. Oke. Mungkin jangan 0% ya. Biar kelihatan. Mohon maaf Bu, terlalu cepat. Oke, sebentar. Dari yang advance Bu. Oke, sebentar ya. Saya ulang. Oke, sudah. Perhatikan dulu. Block, insert, kolom. Pilih yang 3D kolom aja biar mudah. Habis itu pasti nanti munculnya 2 seperti ini. Klik salah satu batang yang itu menunjukkan X. Salah satu batang yang menunjukkan X. Nah, kalau yang menunjukkan X itu yang kita tidak pakai. Makanya kita delete. Nah, bentuknya seperti ini. Sudah? Hmm? Sudah belum? Nah, ini kan kalau kita lihat sumbu X, ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 toh ya. Padahal kita harus sumbu X-nya ini ya X ini gitu loh. 74,5, 77, dan seterusnya. Maka kita ubah. Caranya klik di bawah angka tadi, horizontal kategori axis. Nah, klik sebentar, klik select data. Nah, muncul seperti ini. Kita add-kan aja series name. Nah, ini kan ada series name nih. Kita munculkan X. Nah, kita oke. Kita klik di X-nya ini. Maaf Bu, munculkan apa Bu? X. Ulang. Add. Tadi ya, legend entry series. Add. Series name kita masukkan X-nya. Di situ kita oke. Nah, nanti ada angka di bawah legend entry. Ada angka yang kamu masukkan tadi. Itu kita pindah ke horizontal ya. Ini horizontalnya kita pindah. Kita kasih axis label ring-nya X. Nah, ini kita oke. Jadi biru sendiri dia. Oke. Oke, sudah muncul di bawah ini. Oke, sudah belum? Belum Bu. Saya ulang. Tuh, perhatikan ya. Kan seperti ini angka kan? Nah, klik kanan di plot angka bawah, select data, langsung ke horizontalnya aja, horizontal kategori axis label. Itu kita edit. Kita edit, ganti X. Ganti sumbu X. Kemudian kita oke.
Nah, horizontal ini kita oke. Udah jadi. Nah, kita apa namanya? Ini ya, kasih label seperti kemarin. Label ini menunjukkan frekuensinya pastinya. 6, 6, 7, 4, 6, 6 kan. Nah, karena di grafik itu adalah histogram terdiri dari batang yang harus berimpit. Ya. Yang tadi saya paintkan atau saya gambar manual tadi ya. Ini caranya kita klik kanan di batang itu. Habis itu Caranya ngasih angka di atasnya tadi gimana? Angka tadi klik add data label, klik kanan add data label. Klik kanan add data label. Sudah tuh. Yep. Habis itu klik kanan lagi untuk menyeting gambar diagramnya. Klik kanan format data series. Nah, ini gap width-nya, gap width itu kita buat misalkan 5% ya. Dan 2% boleh. Nah ini nanti akan seperti ini. Nah, ini sudah yang disebut dengan histogram. Tinggal kasih judul aja. Nilai apa tadi itu. Ini sudah ya, sudah jadi yang namanya histogram. Nah, sudah jadi. Cara ngasih namanya gimana? Insert text box. Sudah, Mas? Siapa tadi yang tanya ya? Nggak kelihatan lagi saya. Belum, Bu. Halo? Tadi siapa Mas tadi yang sudah seperti saya? Bu, caranya menghilangkan angka yang satuan tadi di bawah gimana, Bu? Klik kanan di angka bawah. Cari select data. Kemudian horizontal axis-nya kita klik. Muhammad Miftah. Siapa tadi? Horizontal axis-nya kita klik. Nah, itu nanti kita arahkan ke X. Anda arahkan ke X. Habis itu di OK. Nanti akan muncul. Punya saya nggak dapat kok, Bu. Apanya? Labelnya nggak dapat seperti ini. Coba sorot.
Arahkan ke kameramu Mas Amin hasilnya. Kamera arahkan ke Excelmu. Itu sudah. Klik kanan di batang. Habis itu format data series paling bawah. Ya. Gap width-nya agak dienolkan. Ya 2% atau 3%. Gap width. Ya, gap width-nya 3%. Habis itu di oke. Di oke. Gap width loh ya tadi. Diulang lagi. Format data series gap width-nya diarahkan ke sana, Mas. Arahkan dibuat 2%. Habis itu kita close, nanti dia akan mepet sendiri gap width-nya ya. Klik kanan lagi. Klik kanan, format data series. Gap width-nya diarahkan 2%. Dinolkan lah. Ya, dinolkan boleh. Habis itu close. Kok masih gitu ya? Sudah dinolkan tadi. Tapi kok masih kayak gitu. Ya di save aja, besok nek pas luring saya ini. Siapa lagi? Sudah. Jadi itu ini kuliah hari ini saya rekam. Jadi nanti bisa Anda buka lagi di channel YouTube saya, kuliah grafik histogram gitu. Kalau mau ini melengkapi lagi gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Sampai histogram aja dulu. Besok saya lanjutkan lagi ke OGIF sama Polygon. Jadi di save lagi. Seperti kemarin, save aja di Google Drive Anda. Nanti kita buka lagi, save lagi. Nah, tuh. Terkait tentang project base atau tugas tim base, kemungkinan saya agak berbeda dengan tahun kemarin. Karena saya takut maksudnya gini, ada yang speak up ke WA saya bahwa apakah sama dengan tahun yang kemarin gitu ya. Akhirnya saya punya pikiran nih, sama kan nggak tahu nih, kalau sama kan bisa saja terjadi. Nyari punya kakak angkatan kemudian di ini. Jadi saya mau buat versi lain. Jadi nanti buat seperti book gitu, series book tapi per materi. Misalkan kemarin tentang buat tabel. Caranya bagaimana, ada teorinya, ada tutorialnya by offline. Jadi nggak pakai online tapi offline. Artinya adalah nanti saya contohkan ke buku saya. Saya kasih contoh buku saya, caranya ini. Klik ini, masukkan gambar ini, klik ini, masukkan gambar ini. Jadi langkah itu per step ada gambarnya. Nanti saya contohkan ya. Itu untuk tim base. Jadi saya tidak seperti tahun kemarin. Saya buat lain lagi biar enggak sama lah ya. Jadi nanti satu tim misalkan tentang tabel, tim lain tentang grafik histogram, tim lain tentang grafik apa. Jadi ada series booknya, nanti dikumpulkan jadi satu, bisa buat buku lah ya. Artinya karya Anda satu kelas nanti.
Oke, ada yang ditanyakan? Itu saja tentang perkuliahan saya. Minggu depan saya lanjutkan masih di grafik. Kalau kamu pengen, oh saya pengen iso dhisik. Saya pengen bisa duluan, bisa ke channel YouTube saya dulu di apa namanya? Penyajian data grafik. Gitu. Ada yang ditanyakan hari ini? Saya cukupkan karena saya mau kuliah ini. Oke, terima kasih untuk hari ini sudah berpartisipasi. Mas Adam, dari 27 ini siapa yang nggak berangkat satu kelas ini?